Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Tak bosan-bosannya ya, ibu selalu menanyakan kabar anak-anak ibu. Ibu doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada mata pelajaran Al-Quran hadis kali ini, materi yang akan ibu sampaikan yaitu pantang menyerah, meraih kebahagiaan dengan sebelumnya, ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Yang pertama, memahami hadis menuntut ilmu riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang kedua, memahami hadis menuntut ilmu riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal Al-Muradi. Yang ketiga, mengaplikasikan hadis menuntut ilmu dengan menjadi pribadi pantang menyerah. Selanjutnya, berkaitan dengan ilmu, ibu teringat oleh sedikit syair yang begini bunyinya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Nah, sekarang kita coba nyanyiin ya syair yang tadi ibu sebutkan. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Nah, tadi sudah kita nyanyiin ya syair yang tadi ibu sebutkan. Ibu berharap sekali kepada anak-anak ibu, semoga syair tersebut mengingatkan anak-anak ibu untuk terus tetap semangat dalam menuntut ilmu di waktu kecil. Oke, sebelum kita memasuki pokok pembahasan yang pertama, pasti anak-anak ibu sering mendengar atau melihat slogan yang tulisannya ilmu sebagai pelita kehidupan. Nah, apakah benar, Bu? Jawabannya ya, benar. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya bagi umat manusia. Dengannya, kehidupan terasa lebih indah. Yang susah menjadi mudah. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bahkan yang jauh terasa dekat. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki pengetahuan dan menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Karena materi kita tentang menuntut ilmu, berarti kita harus memahami betul makna dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah perilaku dan tingkah lakunya menuju ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Dengan pentingnya ilmu bagi kehidupan umat manusia, maka mencari ilmu menjadi ibadah wajib atas setiap muslim. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang kita akan memasuki pada pokok pembahasan yang pertama. Ibu memastikan bahwa anak-anak ibu sudah menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat apa yang akan ibu sampaikan pada kali ini. Yang pertama, hadis menuntut ilmu riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah.
dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Bagaimana caranya, Bu? Kok bisa? Begini, Nak. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya. Maka dia akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, balasannya apa, anak-anak? Inilah balasannya, surga. Dapat kita maknai bersama bahwa seseorang yang berjuang keras untuk menuntut ilmu, dia akan dimudahkan jalannya untuk meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyebutkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia, maka milikilah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka milikilah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka milikilah ilmu. Bagaimana anak-anak Ibu materi yang tadi sudah Ibu sampaikan? Mudah ya untuk dipahami. Semoga kita semua dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu hadis menuntut ilmu riwayat Ibnu Majah dari Safwan bin Asal al-Muradi. An Safwan bin Asal al-Muradi faqala ma jaa bika qultu umbitul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridwan bima yasna'u. Dari Safwan bin Asal al-Muradi, ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis kedua menjelaskan tentang seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Bagaimana maksudnya, Bu? Penjelasannya ialah jalan yang dilalui oleh orang yang mencari ilmu adalah jalan menuju surga. Berarti menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu yang mengantarkannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasannya, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketawadhuan, penghormatan, dan pemuliaan terhadap ilmu yang ia miliki, karena ilmu merupakan warisan para nabi. Berarti luar biasa sekali balasan orang yang mencari ilmu. Yang hadis pertama akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadis kedua, para malaikat juga ridho apa yang kita miliki. Maka pokok bahasan yang ketiga mengaplikasikan
Hadis menuntut ilmu dengan menjadi pribadi pantang menyerah. Pribadi pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah atas apa yang terjadi pada dirinya. Ia memandang segala yang terjadi pada dirinya dengan pikiran yang positif dan meyakini bahwa semua adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ia juga selalu bersyukur apabila mendapat kesenangan sesuai dengan harapannya, dan juga ia akan bersabar apabila mendapat hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya, dan terus bangkit dengan cara mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Pribadi pantang menyerah tidak hanya dilihat secara fisik anak-anak, tetapi adanya sifat optimis dalam jiwanya. Seseorang yang kuat karena mentalnya kuat. Sebaliknya, orang yang lemah karena mentalnya lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Maka dari hadis tersebut kita dapat mengambil pelajaran, menjadi manusia yang tangguh dan kuat sudah seharusnya menjadi cita-cita kita bersama dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, materi pada pembelajaran kita kali ini telah selesai. Di akhir, ibu akan memberikan hiburan untuk anak-anak, yaitu cuplikan video yang mana nanti selain anak-anak terhibur, juga harus bisa mengambil pelajaran dari video yang akan ibu tayangkan. Selamat menyaksikan. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan? Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa.
Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Bagaimana videonya anak-anak? Lucu kan? Nah, jangan lupa dengan tugasnya setiap individu mencatat hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari video yang sudah ibu tayangkan. Akhirnya kita sudah selesai pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu di rumah. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oh iya, ibu ada pantun nih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.